Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pengertian translasi. Translasi terjadi jika setiap titik pada bidang datar berpindah melalui jarak arah tertentu sehingga menyebabkan setiap bangun yang terletak pada bidang tersebut juga akan digeser dengan jarak dan arah tertentu. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya ada translasi yang akan dijelaskan oleh murid Tias. Silahkan murid Tias. Oke, jadi selanjutnya ada translasi atau pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran ini perpindahan suatu titik sepanjang garis lurus. Nah, si titik ini dia dipindahkan tanpa diputar atau mengubah ukurannya. Nah, di translasi ini biasanya ada titik awal sama titik akhirnya kan. Nah, titik awal ditandai dengan A, sedangkan titik akhir itu ditandai dengan A aksen. Titik awal ditandai dengan A, titik akhir ditandai dengan A aksen. Nah, jadi sini ada contohnya. Titik A dengan koordinat negatif 4,3 digeser sebanyak 5 satuan ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke bawah sebanyak 5 satuan juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diperoleh A aksennya dengan koordinat 1,-2. Nah, dari contoh tadi dapat diperoleh konsep dan rumus dari transformasi geometri dengan matriks translasi, yaitu suatu titik A dengan koordinat x, y ditranslasikan sejauh p dengan matriks AB akan menghasilkan A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Nah, terus ada rumus matriks translasi transformasi geometri, yaitu matriks x aksen dan y aksen. Itu cara mencarinya dengan matriks x dan y ditambah dengan matriks a dan b. X aksen dan y aksen di sini sebagai peta atau bayangannya, matriks x dan y sebagai titik awal, dan matriks ab sebagai pergeseran. Terima kasih. Selanjutnya refleksi yang akan dijelaskan oleh Nela. Silakan. Oke, hai, saya bakal jelasin tentang refleksi. Sesuai dengan namanya refleksi atau pencerminan, berarti cermin atau
saya di sini akan menjelaskan tentang rotasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan rotasi itu apa. Rotasi adalah perputaran benda pada suatu titik tersebut. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus rotasi. Rumus rotasi adalah x akse, y akse, cos alpha minus sin alpha sama dan sin alpha dan cos alpha x. Oke, ini adalah rumus rotasi. Oke, di sini saya akan menggunakan rumus ini terhadap bangun datar ini, trapesium. Contohnya, trapesium ini di sudut x2x dan minus 2y, minus 2y. Berarti sudut A nya itu 2 dan 2. Oke. Sudut B nya itu lihat 3x dan 3y dan 4y. 3x dan 4y sama dan 4y. Sudut C nya adalah 7x dan 4y. 7x dan 4y. 4y. Oke. Yang terakhir sudut D 8x dan 2y. 8x dan 2y. Oke. Ini kita akan pertama memakai sudut A. Sudut A itu ini. X aksen. Ini ya, kita akan memakai sumbu 90 derajat. Oke. Alfa dari cos dari 90 derajat itu adalah 0. Minus sin 90 derajat itu minus 1. Dan ini sin itu 1 jelas ya. Dan ini 0. Ini itu x itu 2. Oke, gimana cara pengerjaannya? Baris kali kolom. Ya sudah ngerti lah ya, baris kali kolom sama dengan minus 2 sama 2. Sorry. Selanjutnya ada dilatasi yang akan dijelaskan oleh Miss Rina. Oke, yang terakhir ada materinya tentang dilatasi atau perkalian. Pertama saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Dilatasi merupakan translasi yang mengubah suatu bentuk, memperbesar atau memperkecil suatu bentuk geometri tanpa mengubah suatu bentuknya. Jadi tergantung dilatasinya, bisa memperbesar 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Dilatasi itu ada 3, faktor skalanya ada faktor skalanya itu ada 2, minus 2, dan 1/2. Terus rumusnya itu ada 2, ada yang titik koordinatnya 0,0 dan titik koordinatnya x, y. Yang pertama itu rumusnya yang 0,0. Rumusnya yaitu x aksen, y aksen, tutup kurung sama dengan ini yang rumus 0,0. Yang kedua itu ada rumusnya x, y, yaitu yang titik pusatnya x, y itu ada 2 rumus. Yang pertama yaitu x aksen, y aksen,
dilatasi, contoh dari dilatasi faktor menggunakan faktor skala yang dari 2. Saya menggunakan titik awal mulanya yaitu di 1,4. Ini nama titik pusatnya F. Ini 1,2, nama titik pusatnya P, dan 4,2. Kita akan memperbesar 2 kali lipat menjadi titik P sama dengan 1,2 diperbesar yaitu menjadi 2,4. Titik ini titik awal mulanya yaitu 4,2 diperbesar 2 kali lipat menjadi 8,4. Titik R awal mulanya 1,4 diperbesar 2 kali lipat menjadi 2,8. Sekarang kita pindahin ke sini. Ini titik R 2,8, titik P 2,4, 2,4, titik Q 8,4. Ini awal mulanya berubah menjadi ini, diperbesar 2 kali lipat. Setelah diperbesar 2 kali lipat menjadi yang awalnya titik P di 1,2 sekarang diperbesar menjadi 2,4. Titik Q yang awal mulanya berada di titik 4,2 diperbesar 2 kali lipat menjadi 8,4. Dan ini ada titik R yang awal mulanya 1,4 diperbesar 2 kali lipat menjadi 2,8. Sekarang kita ke faktor skala yang kedua yaitu minus 2. Ini contoh dari minus 2-nya, yaitu awal mulanya seperti ini dan besar minus 2 menjadi seperti ini. Yang awal mulanya titik P berada di titik P berada di 1,2 diperbesar minus 2 menjadi minus 2, minus 4. Titik Q yang awal mulanya berada di 4,2 diperbesar minus 2 menjadi minus 8, minus 4. Terakhir ada titik F yang awal mulanya ada di 1,4 diperbesar minus 2 menjadi minus 2, minus 8. Oke, sekarang lanjut yang terakhir. Yang terakhir itu ada faktor skala. Yang terakhir itu ada contoh dari contoh 1/2 yaitu diperkecil. Ini contoh banget awal mulanya dan ini setelah diperkecil. Titik P yang pada awal mulanya berada di titik 4,2
2,1. Dan kedua ada titik I yang awal mulanya berada di titik 4,6 setelah diperkecil menjadi 2,3. Yang terakhir ada titik N yang awal mulanya berada di titik 8,2 setelah diperkecil menjadi 4,1. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.